How are you? Fine, sir. Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people are really trying, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it, that anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have a God. What's that? Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. Emanuela. Bayangkan ada dua orang dengan sikap berbeda. Satu beriman pada Tuhan, satu lagi enggak. Dalam perjalanan manusia berbudaya dan beragama ya, kita udah develop beragam argumen untuk membuktikan Tuhan itu ada atau membuktikan Tuhan itu enggak ada. Perlu aku tekankan dulu, keberadaan Tuhan maupun ketiadaan Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, sekaligus nggak bisa dibuktikan salah gitu, atau nggak bisa difalsifikasi. Segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan gak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan gak punya permulaan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah ini letak gak logisnya ya. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya gak ada, Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya, pokoknya muter-muter aja di situ. Kalau Tuhan gak ada, kenapa alam semesta ini punya struktur yang rumit tapi teratur gitu? Pasti ada desainer ya, pasti ada intelligent designer yang melakukan fine tuning. Gak mungkin bisa seindah dan seteratur ini kalau bukan diatur Tuhan gitu. Karena kalau komposisi semesta ini gak pas, kalau gravitasinya bakalan gak pas, dan ya dan semacamnya gitu. Kalau the cosmological constants gak terjadi, ya kehidupan gak akan terjadi gitu. Kenapa bisa pas gitu? Sains atau otak dan logika manusia menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Langit, bumi dan segala isinya ini saat ini bisa kita lihat ada fisiknya. Berarti menurut pernyataan sains atau otak dan logika manusia tadi, maka fisik yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini pasti ada. Jika fisik yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini ada, maka pasti ada juga fisik yang menciptakan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan begitu seterusnya tanpa akhir. Mungkinkah sains atau otak dan logika manusia tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Itulah sebabnya Alkitab berkata, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak atau pintar. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan pengetahuanku dari pengetahuan otak dan logikamu. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya.
supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya, pengetahuan otak dan logika manusia terbatas. Maka, pernyataan sains tadi harus dirubah jadi begini. Segala sesuatu yang ada, pasti ada penciptanya, kecuali yang menciptakan ciptaan itu. Kenapa penciptanya dikecualikan? Karena Alkitab berkata bahwa otak dan logika manusia terbatas pengetahuannya. Otak dan logika manusia tidak mengetahui apakah ada atau tidak yang menciptakan pencipta langit, bumi dan segala isinya ini. Otak dan logika manusia tidak mampu mengetahui asal mula pencipta. Otak dan logika manusia tidak mengetahui siapa nama pencipta itu, yang walaupun ada manusia memberi namanya, seperti orang Batak memberi nama pencipta itu adalah Debata. Orang Barat menyebut nama pencipta itu God. Orang Arab menyebut nama pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Yahudi menyebut nama pencipta itu adalah YHWH atau Yehova, dan lain-lain. Jadi siapa nama pencipta itu? Otak dan logika manusia tidak mengetahuinya. Tetapi kita sebut saja namanya Tuhan, pencipta segala sesuatu yang ada. Jumlah Tuhan pencipta itu pun tidak dapat diketahui oleh otak dan logika manusia, yang walaupun Islam dan sebahagian Kristen mengatakan jumlahnya adalah hanya 1. Benarkah? Otak dan logika manusia tidak mampu memahaminya. Yang bisa diterima atau yang bisa dipahami atau yang bisa masuk ke dalam otak dan logika manusia hanyalah segala sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dia dengar, yang bisa dia raba, yang bisa dia rasakan, dan yang bisa dia lukiskan. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 38. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jelas bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa adalah hal yang tidak bisa dilukiskan oleh siapapun. Artinya, Tuhan Sang Pencipta itu tidak dapat dilukiskan bagaimana fisiknya. Pencipta tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dirasakan, tidak pernah diraba oleh otak dan logika manusia. Tidak bisa dilukiskan. Maka, fisik pencipta itu tidak bisa dipahami oleh otak dan logika manusia. Tidak bisa masuk ke dalam otak dan logika manusia. Agar Tuhan pencipta itu bisa dikenal oleh otak dan logika manusia, maka Tuhan pencipta itu datang ke dunia ini sebagai manusia Yesus untuk membuktikan dan untuk menyatakan bahwa fisik Tuhan pencipta itu benar ada, dan berkata, Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Allah. Setiap yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Kesimpulan, benarkah ada pencipta? Pasti ada. Buktinya, 1. Saat ini bisa kita lihat ciptaannya, yaitu langit, bumi dan segala isinya, termasuk bintang-bintang. 2. Tuhan pencipta itu telah datang ke dunia ini sebagai manusia Yesus, sehingga manusia bisa melihatnya dan bisa mendengar suaranya. Terima kasih.